Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, satu, mengidentifikasi dalil dan konsep larangan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, menganalisis dampak dan faktor penyebab perilaku negatif. Yang ketiga, merancang strategi pencegahan dan komitmen diri. Materi yang pertama tentang perkelahian antar pelajar. Silakan anak-anak amati gambar berikut dan berikan tanggapan tentang gambar tersebut. Dalil tentang larangan perkelahian dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansori bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu tapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya adalah lebih dulu memberi salam. Dalil yang kedua dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Tahukah kalian pengertian tentang perkelahian? Perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Sedangkan perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua kelompok orang atau dua orang. Faktor-faktor yang memicu terjadinya perkelahian antar pelajar, yang pertama, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal, yang kedua, faktor keluarga, yang ketiga, terpengaruh oleh media sosial, yang keempat, tidak bisa mengontrol diri atau mudah emosi. Sedangkan upaya mencegah perkelahian antar pelajar, yang pertama, menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Yang keempat, patroli polisi diintensifkan pada saat jam pulang sekolah. Yang kelima, guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Yang keenam, perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Yang ketujuh, menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Dan yang kedelapan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Akibat perkelahian antar pelajar, yang pertama terputusnya tali silaturahmi, yang kedua merusak citra baik diri pelajar, yang ketiga merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan, yang keempat terganggunya proses belajar mengajar, yang kelima timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar, yang keenam adanya korban luka maupun meninggal. Manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar, yang pertama dicintai Allah dan Rasul-Nya, yang kedua akan mempunyai banyak teman, yang ketiga menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah, yang keempat menjaga fasilitas umum, yang kelima menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Sedangkan kriteria pelajar yang baik, yang pertama selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjaga silaturahmi dengan teman-teman, selalu mematuhi peraturan sekolah, selalu mendengarkan yang disampaikan oleh guru, dan tidak mudah tersinggung, dan selalu berpikiran yang positif. Materi yang selanjutnya tentang minuman keras. Berikan tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Dalil tentang larangan minuman keras dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dalil yang ketiga dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.
Sesungguhnya, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Pengertian minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Penyebab haramnya minuman keras yang pertama, karena minuman keras itu memabukkan. Yang kedua, termasuk ke dalam perbuatan yang keji. Dan yang ketiga, termasuk dosa besar. Dan yang terakhir, banyak mendatangkan mudorot atau kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Akibat minuman keras yang pertama, gangguan fisik, yaitu kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak, syaraf, sistem pencernaan, metabolisme tubuh terganggu, cacat pada janin, serta berefek negatif pada hormon. Sedangkan gangguan jiwa yang pertama, kerusakan permanen pada jaringan otak, gangguan daya ingat, merusak kemampuan belajar, dan yang terakhir menimbulkan gangguan jiwa tertentu. Lalu, bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak sampai mengonsumsi yang namanya minuman keras? Yang pertama, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang lain, membedakan mana yang manfaat dan mudorot, mengutamakan kesehatan, mengingat kerugian akibat minuman keras, dan selektif dalam memilih teman. Manfaat menjauhi minuman keras, mendapat pahala dari Allah, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang, hidup akan menjadi lebih bermanfaat. Materi yang terakhir yaitu tentang narkoba. Coba silahkan anak-anak amati gambar berikut dan berikan tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Dalil tentang larangan narkoba dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba sendiri mempunyai arti zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan timbulnya daya rangsang. Jenis-jenis narkoba. Terdapat 3 jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika golongan 1 yaitu ganja, opium, dan tanaman koka. Potensi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2, morfin, alpaprodina, dan lainnya dimanfaatkan sebagai resep dokter dengan takaran yang tepat, menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3, resiko ketergantungan ringan dan banyak digunakan sebagai pengobatan dan terapi. Upaya menghindari narkoba. Yang pertama, mengingat bahwa Allah mengharamkan hambanya untuk mengonsumsi narkoba. Yang kedua, mengetahui dan menyadari bahwa narkoba membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan. Yang ketiga, memiliki pendirian teguh dan selektif dalam memilih teman. Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, keinginan untuk mencoba dan tampil berbeda. Yang kedua, agar percaya diri. Yang ketiga, sebagai gaya hidup atau lifestyle. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Dan yang kelima, karena salah dalam pergaulan. Lalu akibat apa yang timbul ketika penyalahgunaan narkoba? Akibat penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dampak fisik, yaitu gangguan pada sistem syaraf dan membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi dan hilang kesadaran, sering sakit kepala, mual, susah tidur, dan lainnya. Sedangkan dampak psikis, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, lamban ketika bekerja, ceroboh, dan sering tegang serta gelisah. Kematian karena overdosis. Manfaat menjauhi narkoba. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah. Yang ketiga, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Yang keempat, memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengonsumsi minuman keras adalah
karena perbuatan yang menyebabkan banyak mudorot, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.